Halo Sobat RRI, bertemu lagi bersama saya Dia Karang. Dan kali ini dalam podcast edisi spesial, saya sedang berada di kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan. Telah hadir di samping saya bersama Pak Wahyudi, Ya, selaku Kepala Bidang Penyelamatan dan pemadaman. dan Pemadaman. Baik, apa kabarnya Pak Wahyudi? Alhamdulillah, sehat. Baik, sebelumnya terima kasih karena telah memberikan ruang dan juga berkenan untuk kami ajak podcast kali ini Pak Wahyudi ya. Siap-siap, Eda. Nah, Pak Wahyudi, sekarang banyak banget marak pemadam kebakaran atau damkar yang memang jadi hero-nya masyarakat se-Indonesia gitu. Siap. Ya, betul. Jadi memang itu sesuai dengan moto kami, pantang pulang sebelum padam. Jadi apapun masalahnya, yang penting kami siap, maka kami pantang pulang sebelum memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Begitu. Baik, Pak Wahyudi, kalau melihat di beberapa daerah di Kabupaten Nunukan, karena ada beberapa kejadian juga yang di mana terjadi kebakaran, tepatnya sempat juga di dekat kantor kami kan ada juga tuh kebakaran dan lain sebagainya. Lahan kemarin tuh. Lahan kemarin betul. Iya, betul. Dan itu kan biasanya masyarakat Nunukan pasti langsung melihat betapa hektiknya teman-teman damkar kita untuk langsung terjun ke TKP seperti itu ya kita katakan. Betul. Dan itu pastinya juga kita ingin tahu seperti apa untuk teman-teman damkar ketika menangani kejadian ataupun juga bencana, salah satunya kebakaran di Kabupaten Nunukan ini. Nah, boleh nggak Pak di-spill kalau misalkan ada laporan seperti itu, Ya. rentetannya misalkan dari warga, kira-kira untuk yang pertama tahapannya itu seperti apa nih Pak yang biasa dialami oleh teman-teman damkar? Ya, itu kalau ada kejadian biasanya ada warga yang langsung datang ke pos gitu kan, melaporkan ada kebakaran baik rumah atau ruko atau yang lain-lain, maka teman-teman petugas lapangan yang on time 24 jam ini langsung ready untuk mempersiapkan peralatannya, karena dalam SOP-nya kita harus 15 menit itu sudah sampai di TKP dari tempat kami bertugas, sehingga ketika dilihat kondisinya memang teman-teman sudah siap, maka akan terus melakukan pemadaman, kemudian menginventarisir lokasi, kemudian dia melakukan pengendalian untuk agar tidak menyebar ke tempat lain. Jadi tugas kami adalah meminimalisir kerugian yang lebih besar, moral hazardnya lebih besar terhadap masyarakat, sehingga ketika kami melaksanakan tugas maka dengan cepat biasanya teman-teman itu bisa melaksanakan tugas pemadaman dan penyelamatan di lapangan. Begitu, Mbak. Oke, ini ngomongin tentang tugas pemadaman. Biasanya kan ada mobil yang berjalan atau unit-unit yang memang langsung ke lapangan seperti itu kan Pak ya, atau ke tempat kejadian tersebut. Nah itu pastinya sudah ready dengan air, kemudian juga perlengkapannya dari mobil damkar tersebut. Nah biasanya kalau dari satu kejadian itu berapa unit nih Pak yang diturunkan, kemudian juga dalam pengisiannya itu harusnya kan pastinya harus ada air yang tersedia seperti itu. Betul. Nah itu seperti apa tuh saat di lapangan Pak? Ya, kalau di kantor itu mobil-mobil PTO yang power truck yang senantiasa ready itu sudah berisi air, kemudian ketika ada kejadian kebakaran, mobil itu ready dan running langsung ke lokasi kejadian. Kemudian di belakangnya itu di backup mobil-mobil supply kita yang senantiasa ready dengan supply air. Nah, untuk tempat-tempat yang dekat dengan sumber air, maka itu tidak menjadi kendala. Yang agak sedikit kendala jikalau tempatnya itu agak jauh dari sumber air. Tapi selama di Nunukan ini, rata-rata tempat yang ada air dan dekat dengan sumber air itu senantiasa ada, sehingga ketika ada permintaan masyarakat maka kita bisa dengan cepat melaksanakan tugas pemadaman. Wah, luar biasa. Gitu, Mbak. Memang persiapannya sudah matang sekali Pak. Alhamdulillah, ya apalagi kita ditambahin 3 mobil PTO yang terbaru yang memang bisa ready untuk kita pergunakan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Begitu, Mbak. Luar biasa. Ya. Pak Wahyudi, kita juga pengen tahu suka duka sebagai teman-teman damkar gitu. Ya. Apalagi dalam menjalankan tugasnya begitu. Dan sepertinya sangat diperlukan begitu oleh masyarakat saat ini. Karena bukan hanya untuk memadamkan api saja, tetapi kejadian-kejadian lainnya ketika terjadi di masyarakat pun juga ditangani damkar ya Pak ya? Betul ya. Jadi Mbak, selain pemadaman penyelamatan, sekarang trennya itu hampir semua yang terkait penyelamatan itu dilaporkan ke kita.
ada potong cincin, ya kan? Ada kucing masuk sumur, ada pernah yang ada, Pak? Oh, banyak. Kita sering nanganin yang sekarang masyarakat lebih cenderung ke rescue-nya, penyelamatannya. Baik. Dan yang paling banyak mendominasi itu ular, kemudian biawak, kemudian buaya pun sekarang yang masuk ke Mumpung kita tangani. Oke. Ya. Karena memang Nunukan ini kan masih banyak habitat binatang liar. Iya, ini yang binatang ya Pak ya, bukan yang di darat ya Pak ya, beda lagi. Baik, dan itu ternyata juga masyarakat lebih percaya atau memang sudah percaya dengan damkar Nunukan ya. Betul, termasuk pohon-pohon tumbang yang memang itu mengganggu masyarakat, kita ready dengan orang-orang yang tenaga terampil rescue dengan memotong, menyingkirkan, sekaligus membuat jalan menjadi lancar. Sehingga tugas damkar itu tidak hanya pemadaman, jadi pemadaman tahun ini skalanya kecil hanya 53, tapi kalau untuk penyelamatan sampai 250, 260, hampir setiap hari ada yang kita selamatkan untuk masyarakat. Keren banget. Jadi damkar memang sekarang lagi digemari masyarakat. Karena banyak banget yang memang percaya dengan damkar begitu ya Pak ya. Baik, nah Pak Wahyudi kalau tadi sudah menceritakan seperti apa situasi di lapangan begitu kan ya. Kalau Pak Wahyudi sendiri sudah di damkar Nunukan ini berapa lama? Saya bergabung 2 tahun, tanggal 3 Maret 2023, ya, Maret 2024, 1 tahun, Maret 2025, besok ini pas saya tanggal 3 genap 2 tahun. Jadi selama bertugas 2 tahun ini saya berkeliling hampir banyak dinas dan saya bangga sekali bergabung dengan damkar ini. Baik. Ya, tapi kalau untuk anggota Bapak nih yang biasanya terjun ke lapangan itu ada sekitar berapa orang Pak? Ya, tugas di lapangan 275 yang standby di wilayah dekat-dekat sini. Kalau sampai Lumbi, Sebuku, Sembakung di kecamatan yang punya 10 pos kita ini, ada sekitar 300-an personil kita yang siap untuk terjun di masyarakat membantu dalam penyelamatan dan pemadaman dan penyelamatan. Wah, banyak banget ya Pak ya? Iya, personil kami banyak. Tapi kalau sekali turun begitu berapa orang Pak? Ya, sesuai SOP-nya satu kendaraan itu dipimpin 1 danru, 1 supir sama 4 petugas sosmen sama nozzleman. Jadi satu kendaraan itu 6-7 personil. 6-7 personil. Jadi kalau ada 10 kendaraan di sini ada 70 personil yang ready untuk terjun di lapangan. Itu dalam sehari saja. Nah, itu setiap hari kita on di lapangan. Jadi jumlah kendaraan yang ada itu senantiasa ready dengan petugasnya yang ada di tugas masing-masing. Baik. Begitu. Wah, keren juga ya ternyata kalau tugas dari teman-teman damkar kita yang ada di Nunukan ini. Alhamdulillah gitu. Memang selalu ready dan juga siap dengan penanganan penyelamatan apapun begitu Insya ya Pak Allah. ya. Asal ada laporan masyarakat, kita akan ready di tempat untuk melaksanakan tugas. Wah, mantap. Oke, sebelum nantinya saya akan bertanya juga, kira-kira masyarakat bisa melaporkannya itu dengan cara apa? Mungkin ada media sosialnya atau lain-lainnya. Nah, Pak Wahyudi sendiri mungkin harapannya untuk masyarakat Kabupaten Nunukan dalam segala tindakan teman-teman damkar di lapangan. Ada yang ingin disampaikan mungkin terkait hal tersebut? Silakan. Ya, ada Facebook kita yang pemadam kebakaran Nunukan yang senantiasa mengupload seluruh kejadian kebakaran se-Kabupaten Nunukan, baik yang sifatnya pemadaman, penyelamatan, dan seluruh kegiatan-kegiatan sudah dilihat di sana, dan itu bisa diakses oleh seluruh wartawan yang ada lokal ataupun nasional yang biasa melihat, menyitir semua kegiatan kita. Kemudian ada juga teman-teman yang suka main TikTok, ada suka main medsos, jadi kita open setiap laporan, setiap kegiatan yang membutuhkan penanganan, kita insya Allah akan layani dengan sebaik-baiknya. Baik Pak, satu lagi. Siap. Untuk RRI Nunukan, ada yang ingin disampaikan juga enggak nih Pak? Ya, kami berharap RRI senantiasa berpartner dengan kami, melaporkan. Kami pun setiap pagi juga mengikuti kegiatan RRI yang di Kentongan. Saya sering ikut itu. Kemudian yang suka apa itu yang sekarang ada laporan-laporan itu? Laporan cuaca, Pak? Ya, ada laporan cuaca. Baik. Ada laporan juga yang kesulitan di masyarakat. Kami senantiasa mengikuti. Siapa tahu di situ ada laporan-laporan terkait pemadaman dan penyelamatan. Baik. Begitu, Mbak. Nah, ini saya kayaknya nangkep nih program Halo RRI. Ya, betul. Halo RRI yang sekarang setiap pagi dirilis. Saya senantiasa ikut setiap berangkat kerja dari rumah, lihat mana-mana saja yang menjadi laporan masyarakat. Siapa tahu tidak terjangkau di kantor, kami bisa langsung lewat medsos, lewat RRI. Halo RRI.
yang semakin membumi. Kan, Wah, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Pak begitu. Wahyudi. Terima kasih Mbak. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Kadis yang sudah memberikan kesempatan kami untuk hadir di kantor Damkar Nunukan ini, dan tentunya Sobat RRI, kalau misalkan penasaran juga seperti apa kegiatan teman-teman kita yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan, jangan lupa Sobat RRI bisa follow media sosialnya seperti yang sudah tadi disebutkan dengan Pak Wahyudi, dan jangan lupa tetap dengarkan frekuensi FM RRI Nunukan melalui FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, Sebatik di 91,5 MHz, dan juga di Krayan di 92,7 MHz. Pastikan juga memiliki aplikasi RRI Digital. Saya Diah Karang mengucapkan terima kasih banyak dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye! Assalamualaikum.